5. Manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1. Sebelum kita mulai, ambil dulu buku paket matematikamu. Bukalah bab 5, kemudian baca dengan teliti dan pahami materi yang disajikan di halaman 107 sampai dengan halaman 113 ya. Hentikan sejenak video ini selama kamu membaca buku paket. Latihan soal 5.1. Di sini Bu Enya akan menjelaskan cara mengerjakan salah satu subpoin dari soal nomor 1 kepada kalian. Nah, di sini kalian bertugas untuk menentukan volume kubus dalam cm kubik atau cm pangkat 3 dengan ukuran sisi yang sudah disediakan. Apa kalian sudah membaca rumus menentukan volume kubus? Ya, volume kubus memiliki rumus yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau bisa kita singkat dengan V. Ingat ini V-nya pakai V besar, sama dengan sisi pangkat 3 atau V sama dengan S pangkat 3. Nah, Bu Enya akan mengambil salah satu sub soal di sini yaitu yang nomor 1C untuk dijelaskan kepada kalian. Dengan panjang rusuk 2,4 desimeter. Jika kita masukkan ke dalam rumus menjadi 2,4 dikali 2,4 dikali 2,4 atau 2,4 pangkat 3. Hasilnya adalah 13,824 desimeter pangkat 3. Nah, karena di sini permintaan soalnya adalah menentukan dalam cm pangkat 3, maka kita harus mengkonversi satuan desimeter pangkat 3 tadi menjadi satuan cm pangkat 3. Bagaimana caranya? Untuk mengubah dari desimeter kubik menjadi cm kubik, tangga dari tangga satuan bilangan, kita harus turun satu tangga. Jika turun satu tangga, jika tangganya normal harus dikali 10. Namun karena ini tangganya untuk satuan kubik atau satuan pangkat 3, maka setiap satu turunan harus kita kalikan 1000. Maka cara pengerjaannya adalah 13,824 desimeter dikalikan 1000. Hasilnya adalah 13.824 cm kubik. Apa kalian sudah mengerti? Nah, berikutnya tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan latihan soal 5.1 nomor 1A, B, dan D. Ingat, jangan sampai salah, nomor 1D itu satuannya masih milimeter. Kalau 1A dan B itu sudah sentimeter, jadi tidak perlu dikonversi. Nanti di akhir, ketika kalian mengerjakan soal 1D, kalian harus mengkonversinya dulu menjadi satuan cm kubik. Oke, soal selanjutnya yang perlu kalian kerjakan adalah latihan soal 5.1 nomor 2. Ani menerima sebuah kado berbentuk kubus. Jumlah seluruh panjang rusuknya adalah 264 cm. Tentukan volume kado yang diterima Ani. Nah, ada dua langkah yang perlu kalian tempuh untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kalian harus mencari panjang rusuk atau tiap-tiap sisinya. Kemudian kalian baru bisa menghitung volume dengan rumus V sama dengan S pangkat 3. Perlu kalian ketahui di sini 264 bukanlah panjang rusuknya, namun panjang seluruh rusuknya. Perhatikan gambar di samping. Berapakah banyak rusuk dari sebuah kubus? Ya, banyak rusuk dari sebuah kubus adalah 12 buah. Nah, 12 buah rusuk ini panjangnya totalnya adalah 264. Nah, bagaimana cara menentukan panjang satu buah rusuk? Apa kalian tahu? Ya, 264 dibagi 12. Itu adalah panjang rusuknya atau panjang satu sisinya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui berapa panjang sentimeter dari sisinya tadi, barulah kalian bisa menghitung volume dengan rumus V sama dengan S pangkat 3. Berikutnya, kalian perlu mengerjakan soal nomor 3. Ini adalah petunjuknya. Elsa akan mengirim paket berupa 125 souvenir yang dikemas dalam kotak berbentuk kubus berukuran 4 cm. Sebelum dikirim, souvenir tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk kubus hingga kardus terisi penuh.
berapa ukuran panjang kotak kardus yang diperlukan Elsa? Bagaimana ya caranya? Ada 4 langkah yang perlu kalian tempuh untuk menjawab soal ini. Langkah yang pertama adalah menentukan volume satu kotak kubus kecil. Jadi 125 souvenir tadi, masing-masing souvenirnya akan dimasukkan ke sebuah kotak berbentuk kubus yang ukurannya 4 cm. Kalau ukuran 4 cm itu adalah sisi, maka berapa volume sebuah kubus kecil? Bisakah kalian mengetahuinya? Nah, kalau kalian sudah mengetahui berapa volume dari sebuah kotak kecil yang tadi panjang sisinya adalah 4 cm, itu adalah volume dari satu kotak kubus yang isinya satu buah souvenir. Nah, tapi Elsa tadi akan mengirimkan paket yang isinya 125 souvenir. Berarti berapakah volume dari seluruh kotak kardus tadi yang kecil-kecil tadi? Bagaimanakah caranya? Ya, caranya adalah hasil dari volume kotak kubus kecil tadi yang sudah kalian dapatkan dikalikan jumlah seluruh souvenir. Berapa tadi jumlah seluruh souvenir? 125 biji. Tinggal kalian kalikan. Itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah mendapatkan volume kardus besar atau kubus. Volume ini sama dengan volume dari 125 souvenir tadi. Apa kalian sudah mendapatkan jawabannya? Jika kalian sudah mendapatkan hasil dari volume 125 souvenir, berarti kalian sudah mendapatkan jawaban dari langkah ketiga, yaitu volume kardus besar yang berbentuk kubus. Nah, langkah yang keempat adalah kalian harus mencari panjang rusuk dari kardus yang paling besar tadi. Karena yang ditanyakan dari soal ini adalah berapakah ukuran panjang kotak kardus yang digunakan Elsa. Bagaimanakah caranya? Kita ingat-ingat lagi rumus dari volume kubus. Ya, volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau kalian cuma dapat volume dari kardus besar, bagaimanakah rumus sisinya? Sisi dari kubus bisa dicari dengan rumus sisi sama dengan akar 3 dari volume. Sisi sama dengan akar 3 dari volume. Bagaimana cara mencarinya? Jika kalian kesulitan, bagaimana cara mencari sisinya? Kalian tinggal menentukan atau mengira-ngira berapa perkalian kembar 3 yang jika dihitung hasilnya sama dengan volume kardus besar yang sudah kalian dapatkan tadi. Bisa kan? Oke, itu tadi tugas kalian hari ini. Ingat-ingat ya, ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan, yaitu latihan soal 5.1 nomor 1A, 1B, 1D, nomor 2, dan nomor 3. Selamat mengerjakan, ditunggu laporannya. Dadah!